Jago musik itu biasa aja gitu, wajar lah bapaknya jago musik. Nah, tapi kalau anaknya Ahmad Dhani jago tinju, nah itu membanggakan saya. Saya baru pertama kali merasakan punya anak, bangga sekali. Bahkan video ini saya share ke teman-teman saya gitu. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Ahmad Dhani. Kali ini saya mau bermonolog ria soal peristiwa yang terjadi di hari Minggu kemarin. Bagaimana L. Jalaluddin Rumi menang TKO, total knockout, technical ya, bukan total ya, technical knockout, berhasil mengalahkan Vincent di kejuaraan apa HSS ya, Holy Wing apa itu, Holy Wing pokoknya mainnya di Holy Wing pokoknya itu pertandingan amatir ya, cuman pertandingan amatir berasa profesional sekali. Untuk teman-teman yang belum melihat atau yang sudah melihat tapi belum belum aware karena banyak tayangan-tayangan yang dari sisi kamera yang kurang baik. Nah, ini dari sisi kamera kita itu bagus sekali. Kita lihat ya bagaimana technical knockout yang dilakukan oleh L. Jalaluddin Rumi. Anak saya yang membanggakan. Kenapa membanggakan? Karena kalau anaknya Ahmad Dhani jago musik itu biasa aja gitu, wajar lah bapaknya jago musik. Tapi kalau anaknya Ahmad Dhani jago tinju, nah itu membanggakan saya. Saya baru pertama kali merasakan punya anak, bangga sekali. Bahkan video ini saya share ke teman-teman saya gitu. Ini baru anak gue gitu ya. Untuk teman-teman yang belum lihat bagaimana technical knockout-nya L. Jalaluddin Rumi, ini kita akan saksikan dalam slow motion. Gimana? Keren kan anak saya? Itu padahal ya di 2 menit pertama itu kita sebagian besar dari kita itu deg-degan, bahkan nyonya saya itu sempat nangis karena memang di ronde pertama dan ronde kedua itu skornya itu mungkin antara 50-50 atau mungkin L bisa kalah ya, karena kita tahu L itu lagi sakit, tapi karena pertandingannya nggak bisa diundur, ya L tetap harus bertanding karena kita tahu banget selama seminggu L itu tidur terus, nggak sehat ya, bahkan udah didatangkan dokter Holy Wing juga, cuman memang di situ yang sangat santai itu cuman saya, karena saya tahu benar L itu seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah mungkin belum banyak yang tahu gitu seperti apa L waktu masih kecilnya ya. Ini kita lihat waktu L masih kecil juga men-TKO lawannya. Waktu itu dia umurnya mungkin 8 tahun atau
9 tahun ya, saya lupa. Ini lihat, kita lihat videonya saat El men-TKO lawan tinjunya. Lawan. Apa? Lawan 2. Terus El. Iya, ponakan. Sebentar lagi saya madul nih. Ayo, satu ronde dulu, Siap-siap, Bu. minum. Yuk. Satu ronde dulu minum. Round 3. Teman-teman, seperti judul daripada tayangan ini ya, judulnya seandainya Vincent tahu fakta-fakta ini, niscaya Vincent tidak akan mau bertanding dengan El gitu. Fakta-faktanya ya, fakta-faktanya yang saya akan ungkap gitu ya. Jadi faktanya begini, memang Ahmad Dhani musisi. Ya, memang Ahmad Dhani musisi. Ayah saya politisi, ya. Tapi ayah saya itu petinju. Jadi faktanya itu ayah saya petinju. Jadi memang ada DNA, memang ada DNA petinju. Jadi ayah saya dulu satu sasana dengan di Genteng, di Jalan Genteng Surabaya itu ada sasana tinju. Di situ yang berlatih itu salah satunya adalah Jenderal Trisutrisno. Jadi Trisutrisno dulu latihannya di situ sama. Jadi sama-sama ayah saya itu latihan sama-sama di sasana tinju yang sama di Jalan Genteng Surabaya. Tapi saya tidak menerima DNA itu. Saya tidak mewarisi bakat tinju dari ayah saya gitu. Karena apa? Karena pukulan saya tidak keras. Terus saya kalau panco nggak pernah menang, jarang menang saya kalau panco. Artinya saya tidak memiliki bakat dari ayah saya yang memang memang dulunya petinju.
Tetapi ternyata bakat itu nurun ke anak saya, ke cucunya. Jadi bakat tinju itu menurun dari bapak saya ke cucunya, ke Al Eldul sebenarnya. Tapi karena Al Eldul itu, karena Dul itu setelah kecelakaan itu mengalami beberapa trauma, sehingga membuat Dul fisiknya tidak seperti waktu masih kecil dulu gitu ya. Dan sebenarnya yang ditaksir. Jadi anak saya itu Al sama L itu pernah latihan tinju rutin ya bersama Jack Siahaya. Itu pelatihnya. Jack Siahaya itu juara tinju SEA Games ya. Juara SEA Games dulu pernah ngajar tinju Al sama L rutin. Jadi kalau saya sama seperti kakeknya berarti kan, memang rutin latihan tinju. Nah, Jack Siahaya itu pernah suatu kali meminta saya gitu, Mas, ini Al ini kalau dijadikan petinju nasional, saya optimis banget Mas. Ini badannya itu cocok buat jadi petinju nasional. Tapi waktu itu neneknya, ibu saya nggak ngasih izin. Jadi sebenarnya Al itu lebih mumpuni sebenarnya, lebih mumpuni jadi petinju nasional daripada L. Jadi banyak orang tahunya kan sekarang kan L yang jago tinju kan, padahal sebenarnya Al itu lebih mumpuni kalau dilatih benar-benar, karena yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Jack Siahaya itu adalah juara SEA Games tinju ya. Jadi waktu itu benar-benar mau dilatih beneran profesional, tapi ibu saya, mama saya nggak ngasih izin. Ya mungkin ibunya Al juga mungkin nggak ngasih izin ya, karena mungkin nggak tega. Tapi dari situ memang Al sama L itu punya basic tinju. Itu fakta-fakta yang Vincent mungkin nggak tahu, dan mungkin netizen atau teman-teman penonton Video Legend nggak tahu. Dan fakta berikutnya adalah L ini adalah salah satu dari keluarga yang memang punya kelebihan kekuatan dalam pukulan. Jadi sepupu saya kalau mukul nggak keras, tapi sepupu saya itu ada yang namanya Umar, itu anak-anak Dewa tahu semua. Nah itu memang premannya Bandung ya, memang fighter beneran gitu sepupu saya. Dan itu nurun juga ke ponakan saya, tapi bukan dari anaknya Umar, dari anaknya Usup. Ada juga namanya Elsa, tingginya sama L. Itu memang kalau berantem di jalanan itu berbahaya, karena pukulannya itu lebih daripada manusia-manusia biasa. Gitu. Karena saya pernah lihat sendiri Elsa, ponakan saya gitu ya, mukul orang itu di depan saya, yang berdarah bukan mulutnya, bukan bibirnya, bukan hidungnya, matanya keluar darah, saking kencangnya pukulannya, gitu. Begitupun juga L. Saya pernah lihat videonya L, udah lama ya, jadi ceritakan nggak apa-apa. Waktu L SMA kelas 2, dia fight sama temennya, kakak kelasnya, kelas 3, itu temannya L 3, kelas 2 sama temannya, sama lawan kakak kelasnya kelas 3 lawan 3 tangan kosong nih, brak, gitu. Itu Baby Romeo ngelihat video itu nggak tega, karena bener-bener fight di jalan gitu ya, tangan kosong. Itu kita lihat bagaimana L itu seperti beruang, mukul kakak kelas yang satu ini, setelah jatuh dia masih butuh 2 lagi untuk dipukulin. Jadi dia kayaknya 1:3 sebenarnya. Ini fakta yang orang lain nggak tahu ya, yang mungkin ya Vincent juga nggak tahu. Seharusnya dia jangan mau tinju sama L, rugi dia. Itu kalau L nggak sakit, mungkin 1 ronde mungkin Vincent udah TKO. Sayang aja L lagi sakit, jadi butuh 3 ronde untuk TKO gitu ya. Jadi saya ngelihat sendiri video itu gitu, video L, bagaimana L seperti harimau, seperti gorila, kalau lagi berantem itu seperti gorila gitu. Jadi kekuatannya itu saya rasa 1:3 orang. Jadi menurut saya kakak kelasnya ini bego juga kalau mau berantem sama L gitu. Badannya segede gitu.
Kalau dulu saya SMA berantem sama yang lebih gede ya pakai kayu lah, jangan pakai tangan. Itu apa ya namanya ya, bego banget kalau orang mau berantem sama L tuh bego banget. Apalagi kalau badannya tidak seimbang ya. Karena tangannya L tuh lebih besar daripada saya, badannya juga lebih besar gitu ya. Dan pernah suatu saat bukan yang lain ya, bukan yang kakak kelasnya, itu R pernah hampir berurusan dengan polisi. Karena apa? Karena orang yang dibogem mentah sama dia, rahangnya copot. Bayangin aja. Kalau kita, bayangin aja, rahangnya itu sampai copot itu. Untungannya nggak berurusan sama polisi. Jadi menurut saya kalau fakta-fakta ini Winson tahu, niscaya Winson tidak akan mau bertanding bersama L. Karena ya rugi sendiri gitu. Jadi ini fakta-fakta yang nggak banyak orang tahu. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di next episode. Kita ulangi lagi bagaimana hebatnya L dalam mengalahkan Winson TKO, technical knockout, di slow motion. Yang ngatur korupsi itu Pak Harto. Golkar pun yang besar itu uangnya diatur oleh Pak Harto. Tidak ada DPR korupsi, tidak ada menteri korupsi. Menteri dan DPR pada waktu itu boleh gagah-gagahan jadi pejabat tapi tidak bisa korupsi. Itu kata Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Tetapi sekarang ini menteri, dirjen, gubernur, bupati, DPR, hakim, jaksa, semuanya korupsi. Jauh lebih parah sekarang ini.